Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kalian? Ya, tentu baik ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini kita belajar tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita belajar, terlebih dahulu membaca doa. Dengan tangan menengadah ke atas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robi sidni ilman warsukni fahman. Ya Allah, berikanlah aku pengetahuan, tambahkanlah aku. Pada hari ini mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Taurat, terus Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Terus itu mengapa Al-Quran terakhir diturunkan? Karena untuk melengkapi dari kitab-kitab sebelumnya, dari Taurat, Zabur, Injil. Terus yang kitab Taurat itu, kitab Zabur itu dipegang oleh Musa, kemudian Taurat itu diberikan kepada Musa, terus Zabur dipegang oleh Daud, Injil dipegang oleh Nabi Isa, dan Al-Quran itu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa sebelum belajar, yaitu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Ini mudah-mudahan dihafal karena doa sebelum belajar. Belajar tanpa berdoa maka susah untuk menjadi berkah pada diri kita masing-masing sebagai pelajar. Selanjutnya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu bil kitabi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may
yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu Muhammad, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya, setelah mengetahui beberapa kitab yang telah diturunkan oleh Allah, maka selanjutnya yaitu bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita simak selanjutnya. Iya, cara meyakini dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para rasul. Dalam perkembangannya, ada yang dibukukan berbentuk kitab, ada pula yang tidak dibukukan atau berbentuk seperti suhur, yaitu lembaran-lembaran yang terpisah. Namun keduanya disesuaikan firman Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Iya, ada kata suhur tadi. Suhur itu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul. Akan tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Kedua, ada kata kitab. Kitab itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul yang telah berbentuk buku atau kitab. Isinya lebih lengkap dibanding dengan isi suhur. Lanjut, nama-nama kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya, yaitu 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Ya, mari coba perhatikan kita bersama-sama dalam gambar ini, yaitu Nabi Musa saat membelah Laut Merah. Mengapa demikian terjadi seperti itu? Ya, karena pada saat itu kaumnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya setelah mereka melarikan diri dari Mesir. Mereka terjebak di tepi Laut Merah dengan lautan di depan dan musuh di belakang. Dalam situasi yang putus asa, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pertolongan. Dengan mujizat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa, Allah mengatakan, Musa, pukulkan tongkatmu ke laut itu, sehingga laut itu terbelah dua. Begitulah dari kemudian kaumnya ikut menyeberang dari air laut itu. Seperti itu kira-kira dari penjelasan gambar ini. Selanjutnya kita lihat gambar yang kedua, yaitu dan memahami kitab Sabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Nabi Daud saat ini mengalahkan Raja Jalut. Selanjutnya adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam
pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem dalam bahasa Yunani. Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Nabi Isa alaihissalam berdakwah pada kaumnya Hawariyun. Iya, selanjutnya yang kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran itu dikenal dengan Nuzul Al-Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah. Usia beliau saat itu adalah 40 tahun. Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur, kemudian yang memiliki 30 juz, 114 surah, dan 6.666 kata. Setiap Al-Quran memiliki asbabul nuzul, yaitu latar belakang peristiwanya. Turunnya Al-Quran itu per ayat sesuai dengan kejadian apa yang terjadi di masa itu. Hikmah di balik turunnya Al-Quran secara bertahap: satu, mempermudah pemahaman; yang kedua, memperkuat iman; dan yang ketiga, menjaga keaslian Al-Quran. Memahami makna Al-Quran dengan lebih baik adalah memahami ayat-ayat Al-Quran dengan kontekstual dan mendalam. Iya, Nabi Muhammad berdakwah kepada kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah merupakan periode awal penyebaran agama Islam yang penuh tantangan dan rintangan, yang dimulai secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Sejak turunnya wahyu pertama di Gua Hira, sasaran dakwah awalnya adalah keluarga terdekat, dan beberapa di antaranya adalah keluarga sendiri. Yang kedua, dakwah dilakukan secara terang-terangan selama 10 tahun. Kemudian selanjutnya adalah nama-nama lain dari Al-Quran. 1. Al-Huda memiliki arti yaitu petunjuk. Yang kedua, Al-Furqan artinya pembela antara yang benar dan yang salah. Asy-Syifa memiliki arti yaitu sebagai obat. Yang selanjutnya Az-Zikir artinya pemberi peringatan. Alkitab artinya sesuatu yang ditulis. Yang selanjutnya Al-Hikmah memiliki arti kebijaksanaan. Dan Al-Bayan artinya penerang. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Namun sebelum kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Amin ya rabbal alamin.